Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1820525. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi daripada mata kuliah Teori Ekonomi Makro guna menyelesaikan proyek UAS. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari topik 12 hingga 15, yaitu ada uang dan bank, kemudian jumlah uang beredar dan kebijakan moneter, ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada ekonomi pembangunan. Uang dan bank. Uang adalah ilmu ekonomi tradisional, didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kemudian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti bangku. Dalam hal ini, arti kata bangko adalah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Istilah bangko kemudian berubah dan lebih populer dengan kata bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Bank memiliki beberapa produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Berikut beberapa produk utama bank. Yang pertama, tabungan. Kemudian deposito. Yang ketiga, jasa pembayaran. Ada jasa pembayaran gaji, pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian jasa pengiriman uang atau transfer, jasa setoran atau pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lain sebagainya. Kemudian kartu kredit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PDB real dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Jadi jumlah uang beredar itu seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Bentuknya bisa berupa tunai, koin, dan saldo, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter. Berikut pengertian kebijakan moneter dari beberapa para ahli. Ada dari M. Natsir. Yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Jadi ketika perekonomian sedang susah, sedang
mengalami inflasi itu kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Adapun pengertian lain merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara berpenghasilan rendah. Ada 4 tujuan ekonomi pembangunan. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Ada lagi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menekan tingkat pengangguran. Jadi tujuan ekonomi pembangunan ini salah satunya adalah untuk menekan tingkat pengangguran. Kita ketahui bersama bahwa pengangguran di negara kita ini sudah banyak sekali karena banyaknya usia produktif yang seharusnya bekerja tapi tidak bekerja dikarenakan tidak memenuhi persyaratan atau dari segi pendidikannya tidak memenuhi kriteria dari suatu perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Teori pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemudian teknologi, dan ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Dan untuk teori pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama teori neoklasik, kemudian teori klasik, dan teori historis. Topik selanjutnya ekonomi pembangunan. Menurut Rustan, dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara. Ada beberapa fungsi dari ekonomi pembangunan. Secara umum, ekonomi pembangunan berfungsi untuk menumbuhkan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang dalam kaitannya dengan yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan nasional, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga terbentuknya faktor modal, yang kelima mendatangkan bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian ruang lingkup ekonomi pembangunan. Beberapa cakupan pembahasan dalam ekonomi pembangunan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, bantuan luar negeri. Jadi beberapa cakupan di sini biasanya menjadi pembahasan dalam pembangunan ekonomi pembangunan.
Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.